Amin. Kepada Bapak Alim Ulama, Bapak Kiai yang kami hormati, yang kami takdimi, Ketua Bapak Pembina, khususnya guru kita Ustaz Abdullah Salam dari Amulu, umumnya hadirin hadirat rahimahullah. Tama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat Allah beserta hidayahnya, sehingga kita pada setiap malam Ahad bisa mengikuti sholat berjamaah maghrib diputuskan dengan taklim. Tidak ada kata yang pantas buat kita ucapkan selain alhamdulillahirabbil alamin. Dua kalinya sanjungan salawat salam yang seindah-indahnya dan setepat-tepatnya semoga senantiasa tercurah ke hadapan baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin kita ila zulmati ila nur. Yang ketiga kalinya sunnah acara sebagai berikut: 1 pembukaan, 2 taklim, 3 penutup. Marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan suratul Fatihah dengan harapan semoga pada malam hari ini adalah acara yang benar-benar dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadirin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa dzurriyyatihi wa dzurriyyatihi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bersambung acara kedua taklim dalam hal ini akan disampaikan beliau Ustaz Haji Abdullah Salam kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani. Amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah yang alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita kenikmatan, kehidupan kita dicukupi oleh Allah. Semuanya adalah karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah abdan syakura. Amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpah atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah merupakan kekasih Allah
merupakan Habibullah. Segala sesuatu Allah ciptakan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi, laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau tidak karena engkau wahai Muhammad, aku tidak jadikan alam semesta dan segalanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita ditakdirkan oleh Allah umat beliau, dan kebetulan kita ditakdirkan menjadi umat yang berada di akhir zaman, yang mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang hidup di akhir zaman adalah saudara-saudara beliau. Ketika ditanya oleh sahabat, karena baginda Nabi mengatakan, aku rindu ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami semua ini bukan saudaramu? Beliau menjawab, tidak, kalian adalah sahabatku. Lalu siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah? Baginda menjawab, mereka saat ini belum terlahir, adalah generasi berikutnya. Saudara-saudaraku ialah mereka yang tidak pernah melihat aku, tidak pernah bertemu denganku, tapi dia beriman kepadaku. Mudah-mudahan iman yang diberikan kepada kita oleh Allah ini kita bawa sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, walaupun kita dijadikan oleh Allah umat terbaik, kuntum khaira ummatin, yang dimaksud adalah umat Rasulullah ini termasuk sebaik-baik umat. Oleh karena itu, kita mempunyai satu kewajiban, memahami makna kehidupan ini. Sebab aneka pendapat tentang kehidupan. Ada yang mengatakan innal hayata hiyal jah. Kehidupan ini adalah yang penting mempunyai kedudukan, mempunyai jabatan, mempunyai kekuasaan, mempunyai pengaruh. Ada yang mengatakan innal hayata hiyat tijarah. Ada yang mengatakan hidup ini adalah yang penting kita mempunyai harta benda yang banyak. Tapi ulama mengatakan innal hayata aqidatun wa jihad. Agar hidup kita bermakna, agar hidup kita berisi dan mendatangkan manfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti, maka hidup ini yang pertama adalah aqidah, keyakinan, keimanan kepada Allah. Keimanan kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada hari akhir, bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan di akhirat nanti.
Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang ulama, beliau adalah Imam Sahal Astusturi. Ketika ditanya tentang masalah kehidupan ini, beliau mengatakan usulu tariqatina sab'atun. Prinsip-prinsip hidup kami ada 7 perkara. Hidup ini kalau kita maknai hanya untuk ya tamatta, bersenang-senang, makan, minum, tidur, bersenang-senang dan lainnya, maka apalah beda kita dengan hayawan? Sedangkan kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang berakal, sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dari bentuk fisik saja itu paling bagus adalah manusia. Tidak ada yang lebih bagus bentuknya dari manusia. Hayawan tidak bisa, walaupun seindah bagaimanapun tidak seperti manusia. Cara hidup yang terbaik adalah cara hidup manusia. Cara makan yang terbaik adalah cara makan manusia. Cara berumah tangga yang baik adalah cara berumah tangga manusia. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, agar hidup ini bermakna, tidak hilang cuma-cuma, tidak muspro, dan tidak mendatangkan kesengsaraan bagi kita di akhirat nanti, maka yang pertama adalah harus kita dalam hidup ini mempunyai iman. Orang yang mempunyai iman adalah mempunyai prinsip dalam hidup ini. Sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Imam At-Tusturi, bahwa prinsip-prinsip hidup itu ada 7. Yang pertama adalah at-tamassuk bil kitab, berpegang teguh kepada Al-Quran. Al-Quran bukan sekedar untuk kita baca. Memang membaca Al-Quran adalah ibadah, tapi di dalam kita membaca harus ada yang namanya tadabbur, memikirkan, merenungi makna-makna dari bacaan itu. Paling tidak kita harus banyak mendengarkan dari para ulama-ulama kita di dalam menjelaskan, menjabarkan ayat-ayat Al-Quran. Sebab Al-Quran bukan sekedar untuk dibaca, tapi dikatakan Al-Quran adalah safinatun najatin lil insaniyah. Diibaratkan perahu adalah perahu penyelamat kemanusiaan. Karena aturan hidup yang paten, aturan hidup yang paling terbaik adalah yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Oleh karena itu kita harus berusaha di dalam hidup ini. Mari Al-Quran itu kita pelajari, walaupun sedikit demi sedikit. Jangan sekedar kita membaca tapi kita tidak mau mempelajari. Membaca bagus
dapat menerangkan hati kita, menjernihkan pikiran kita. Kita niatkan membacanya ibadah, tapi juga kita harus berusaha menggali kandungannya. Karena isi dari Al-Quran adalah tatanan hidup. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran adalah kalamullah. Yang dari luasnya itu Al-Quran sampai dikatakan Al-Quran bahrun la sahilalah. Al-Quran adalah laksana lautan yang tak bertepi. Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya pohon yang ada di dunia ini dijadikan pena, air laut dijadikan tintanya untuk mengupas Al-Quran, tidak akan cukup. Sebab Al-Quran adalah kalam ilahi, bukan perkataan manusia. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu di rumah kita jangan kita kosongkan dari bacaan Al-Quran. Usahakan para bapak atau ibu-ibu juga atau anak kita usahakan untuk istiqamah setiap harinya membaca Al-Quran walaupun sedikit. Jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena apa? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai syifa, obat. Obatnya apa? Obatnya hati, obatnya pikiran, juga obat dari penyakit Al-Quran. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu di hati kita harus ada kecintaan kepada Al-Quran, dan kita harus mengagungkan Al-Quran. Yang kedua, menurut Imam At-Tusturi adalah wal iqtida bis sunnah, mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah Rasulullah sangat luas, bukan hanya sekedar sholat sunnah. Di dalam kehidupan ini sudah ditoto oleh Rasulullah. Itu dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Jadi kita kalau ingin mencontoh harus mencontoh siapa? Baginda Nabi. Kalau kita ingin mengikuti ajaran-ajaran, tuntunan siapa? Nabi Muhammad
Karena beliau apa yang dilakukan, ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jangankan perbuatan, perkataan beliau dituntun wahyu ilahi. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sunnah-sunnah ini sudah banyak ditinggalkan. Bahkan di antara kita termasuk saya mungkin, ini sholat saja kita tinggal hanya yang fardu. Di dalam kita ngerjakan sholat, yang penting gugur kewajiban. Sholat sunnah sudah banyak kita tinggalkan, jujur. Jangan yang jauh-jauh. Sholat sunnah rawatib yang muakkadah dan ghairu muakkadah ini sebanyak 22 rakaat. Yang muakkadah 12, ada yang mengatakan 10 rakaat. Itu sudah jarang kita kerjakan. Belum lagi sholat-sholat yang lain, sholat malam, sholat witir, sholat tahajud, sholat awabin, sholat isra, sholat sunnah taubat, sholat hajat, sholat tasbih, banyak. Itu sudah banyak yang kita tinggalkan. Itu masalah sholat. Masalah pekerjaan, ini sudah banyak yang kita tinggalkan. Banyak di antara kita termasuk saya, kalau mau makan lahap lupa baca bismillah. Kadang-kadang kalau kita makan, mungkin kita makan kue atau apa, kita senang makan dengan tangan kiri. Padahal Rasulullah sangat memperhatikan masalah yang baik kanan. Kita pakai baju, buka baju, Rasulullah sudah ngasih contoh. Itu pun sudah kita tinggalkan. Keluar masuk kamar mandi, sudah kita tinggalkan, baik cara maupun doanya. Doa mau tidur sunnah, mau tidur apa yang harus kita baca, sudah kita tinggalkan. Bangun tidur, mestinya kita ketika bangun, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu sudah jarang kita baca. Ini yang saya omongkan bukan orang lain, saya sendiri. Insya Allah kalau bapak-bapak tidak. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, kita mau sholat siwak, yang Rasulullah sangat mencintai siwak, sampai beliau saat mau wafat itu masih bersiwak. Itu sudah kita tinggalkan. Sudah banyak kita tinggalkan. Kita buka pasang sandal naik ke masjid, caranya sudah tidak kita perhatikan. Padahal di situ semua ada tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih belum yang lain. Waktu kita wudu, sunnah-sunnahnya banyak, itu sudah banyak kita tinggalkan. Oleh karena itu, marilah kita berusaha. Kalau kita memang cinta Rasulullah, kalau kita tidak bisa mengerjakan kesemuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Laksanakan menurut kemampuan kita, tapi jangan tidak sama sekali. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sunnah Rasulullah
Ini memang katanya Rasulullah di akhir zaman sudah banyak yang ditinggalkan. Al-mutamasiku bisunnati inda fasadi ummati lahu ajru mi'atu syahidin. Orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah. Cuma di sini ada satu sabda Rasulullah yang kalau kita mengerikan. Beliau mengatakan inda fasadi ummati, ketika umatku rusak berarti akan terjadi. Nah, mari kita berusaha, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, mari sedikit demi sedikit sunnah-sunnah Rasulullah ini kita amalkan. Orang yang mengatakan cinta Rasulullah tapi meninggalkan sunnah-sunnahnya, maka pernyataannya itu katanya ulama kadzib. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Amin. Selanjutnya, prinsip hidup yang dikatakan oleh Imam At-Tusturi adalah wa aklul halal, memakan yang halal. Wah, saya tidak suka kalau yang seperti yang diharamkan. Memang kita tidak mau makan ikan babi, tidak mau makan apa-apa yang diharamkan. Tapi banyak di antara kita jenisnya itu halal, tapi cara mendapatkan itunya yang enggak benar. Ini banyak terjadi. Itu kalau kita mau jujur di semua sektor sudah terjadi. Utamanya masalah ini, masalah duit. Oh, ini kalau ada kesempatan untuk mendapatkan duit, tidak pilih apa caranya, yang penting dapat. Dibelikan gula, gulanya halal, tapi caranya mendapatkan uang untuk beli gula itu haram, hukumnya menjadi haram juga para bapak. Kadang-kadang kita kalau bisa mendapatkan uang dengan cara yang tidak benar, kita bangga, banyak dapat uang. Bahkan kadang-kadang segala cara kita pakai. Kita tidak berpikir, seakan-akan kalau sudah tidak ada orang yang tahu, sudah beres. Kita lupa di kanan kiri kita ini ada penjaga yang dikirim oleh Allah, kiraman katibin. Ini selalu mengikuti kita kemanapun dan dimanapun. Jangan bilang tidak ada yang tahu. Allah, innallaha labil mirsad. Jangankan gerak tingkah laku kita, kerentek hati kita yang paling dalam sebelum kita keluarkan, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untung kita mempunyai Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah berfirman, sabaqat rahmati ghadabi, kasih sayangku mendahului kemarahanku, katanya Allah. Untung Allah itu Ghafurur Rahim. Untung Allah itu Rahman Ar-Rahim. Masya Allah. Untung Allah Latifun, lemah lembut kepada hambanya. Ma'ana Rabb ya khair Rabb. Kita mempunyai Tuhan sebaik-baik Tuhan. Ma'ana Nabi ya khair Nabi. Kita mempunyai Nabi sebaik-baik Nabi. Kurang apa lagi kita dimanja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari
kita harus berhati-hati, sebab makanan yang halal akan menjadikan kita tenang batin. Akan menjadi ringan badan ini untuk ibadah kepada Allah. Kalau satu saat kita kok berat untuk ibadah, malas untuk ibadah, koreksi apa yang kita kerjakan. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulu, makanlah dari rizki Allah. Allah sebutkan halalan thayyibah. Yang halal masih yang baik juga. Doa apa maknanya? Bab ada juga yang halal kalau kita makan, karena kita mempunyai penyakit, kadang-kadang sakit kita bertambah. Nah, ini tidak boleh. Berarti tidak thayyibah bagi orang yang kebetulan sakit. Apa pantangannya? Pantangan itu kalau dilanggar berarti yang dia melanggar pantangan orang ketika dia sakit. Nah, itu namanya tidak thayyibah walaupun halal. Jadi kita dibimbing oleh Allah suruh makan halalan thayyiban, maksudnya yang membawa manfaat, yang halal yang membawa manfaat. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, memang berbicara tentang masalah duniawiyah, masalah duit, nah ini memang Masya Allah. Ad-dunya, dikatakan dunia ini sihir. Orang yang cinta dunia lupa tuntunan Allah, lupa Allah, lupa siksa Allah, lupa larangan Allah. Sudah banyak kurang banyak, sudah banyak kurang banyak. Itu dikatakan ad-dunya sihir. Jadi kita perlu waspada. Jadikan dunia ini di tangan kita, jangan di hati kita. Kalau dunia di hati kita, berarti hati kita dikuasai dunia, maka Allah dan kalau sudah dunia ada di hati kita, yaitu tadi, segala cara akan dipakai. Satu contoh, sekarang ini kita sudah bukan rahasia lagi. Orang yang cerdik pandai dengan titel saambrek itu kalau suruh korupsi pinter-pinteran. Itu sampai kita melihat setiap hari di layar kaca itu beritanya tidak pernah kosong dari korupsi. Padahal mereka itu bukan orang bodoh, tapi mereka sudah lupa, sudah tidak tahu halal haram. Tahu, tapi karena dunia ada di hatinya, iman keluar dari hatinya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya yang keempat, wakaful adza, menolak gangguan, menepis gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam diri kita. Jangan kira gangguan itu hanya datangnya dari luar. Justru yang dari dalam diri kita itu yang sangat berbahaya. Ada pernah dicontohkan, seandainya kita sedang di rumah, di luar ada perampok, tapi dia masih di luar rumah. Di dalam rumah kita ada pencuri, mana yang lebih berbahaya? Perampok yang ada di luar apa ya? Pencuri yang ada di dalam rumah?
otomatis pencuri yang sudah ada di dalam rumah kita. Nah itu kalau gangguan tadi dikatakan dari luar, masalah ini lain-lain itu dari luar. Tapi yang dari dalam adalah hawa nafsu kita. Inna nafsa la ammaratun bisu. Bisikan syaitan terhadap hawa nafsu kita ini yang paling berbahaya. Sampai Rasulullah mengatakan ketika selesai perang Badar, kalau saya tidak salah itu mengatakan raja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kami baru pulang dari perang yang kecil akan menghadapi perang yang besar. Sahabat heran, ya Allah, yang seperti itu masih perang kecil, bagaimana yang besar lagi? Tanya, wamal jihadul akbar ya Rasulullah? Apa jihad yang besar itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan jihadun nafas, memerangi hawa nafsu kita sendiri. Sebab apa? Kalau peperangan di luar, gangguan dari luar itu kadang-kadang terjadi, tapi tidak selamanya. Tapi yang namanya berperang melawan hawa nafsu, selagi kita bernafas, itu akan tetap harus kita kendalikan. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, memang termasuk saya, kadang-kadang ngomong ini gampang, tapi bisa juga orang yang ngomong seperti saya ini kandas. Karena apa? Karena kalah dengan hawa nafsu. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, makanya ulama mengatakan innal hayata aqidatun, keyakinan, keimanan. Memang antara hati dan pikiran ini harus saling mengisi. Di waktu hati kerentak tidak baik, pikiran berpikir ini baik apa tidak. Pikiran mengatakan tidak baik, jangan dikerjakan. Ketika pikiran merencanakan sesuatu yang tidak baik, hati berpikir mengatakan itu tidak baik, jangan dikerjakan. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi kita harus memakan yang halal, mengerjakan hanya yang baik. Maka mari kita berusaha untuk tidak membiarkan kita dicelakakan oleh hawa nafsu kita. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh waktu. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau berbicara tentang hal ini agak panjang, tapi yang penting marilah kita sadar bahwa di dalam diri kita ada hawa nafsu yang tidak boleh kita umbar, yang tidak boleh kita menjadi orang yang hawan muttaba, mengikuti hawa nafsu kita, jangan. Tapi bagaimana supaya hawa nafsu kita tunduk kepada keimanan kita. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah untuk selanjutnya kami akan jelaskan pada pengajian berikut. Untuk malam hari ini saya cukupi sampai di sini karena memang waktunya. Maka marilah kita di dalam masalah kehidupan ini, baik itu apa yang dijelaskan oleh Al-Quran, baik itu masalah sunnah Rasulullah. Mari kalau kita tidak bisa
mengerjakan semuanya, jangan ditinggal semuanya. Fattaqullaha mastata'tum, kerjakan kemampuan kita. Allah Maha tahu, tapi jangan sampai tidak sama sekali. Juga tentang masalah aklul halal, mari kita berhati-hati. Jangan kita terlalu mudah kadang-kadang ngambil punya orang enteng. Jangan. Apapun yang kita ambil kalau punya orang lain haram hukumnya. Termasuk kita pulang kadang-kadang pakai sandalnya orang karena ada lebih bagus. Ini untuk apa barang yang haram kita pakai? Sedangkan itu akan menjadikan satu hal yang mempunyai dampak yang tidak baik kepada kita. Jadi kebiasaan yang tidak baik, keinginan hawa nafsu yang tidak baik, mari jangan kita ikuti. Kita berhati-hati dalam hidup. Apa yang bukan milik kita, jangan terlalu mudah mengambil punya orang lain. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita tutup majelis kita ini. Kita merenung sejenak. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita hadirkan ingatan kita. Kita hadirkan wajah ayah dan ibu kita. Masa kita lupa dengan ayah dan ibu kita? Kita hadirkan. Timbulkan, hidupkan rasa kasih sayang kepada orang tua kita. Hidupkan rasa ingin bakti kepada ayah dan ibu kita, baik ayah ibu kita masih hidup ataupun yang sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk malam hari ini, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah, ngemis belas kasih sayang Allah untuk ayah dan ibu kita. Kita mohon kepada Allah, semoga amal baik ayah dan ibu kita diterima oleh Allah. Kekurangan, kesalahan, dosa-dosa ayah dan ibu kita, kita ngemis belas kasih sayang Allah. Semoga semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ngemis belas kasih sayang Allah, semoga kedua orang tua kita, warhamhuma kama rabbayani shaghira, semoga mendapat kasih sayang Allah sebagaimana ayah dan ibu kita sangat sayang kepada kita ketika kita waktu masih kecil. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Selanjutnya mari kita berbagi dengan saudara-saudara kita, yaitu sesama iman. Orang yang sehari semalam tidak lupa mendoakan saudaranya seiman, artinya kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Itu kalau kita istiqomah mendoakan mereka. Ada ulama mengatakan membaca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat itu sebanyak 29 kali saja, maka orang yang membaca itu akan mendapatkan kebaikan sebanyak orang mukmin yang ada. Ini amalan sangat besar fadilahnya, cuma sengkah yang mau ngerjakan. Maka mari di saat di tempat ini kita berbagi, mari kita mohon kepada Allah, semoga saudara-saudara kita seiman yang mungkin dilupakan oleh anak cucunya, mudah-mudahan kesemuanya diberi rahmat dan maghfirah oleh Allah. Ala hadhihi nihlahumul Fatihah.
Yang terakhir, mari kita mohon kepada Allah untuk diri kita, keluarga kita, dan anak cucu kita. Kita ngemis belas kasih sayang Allah. Semoga kita ini diberi sukses yang sebenarnya. Hidup kita alhamdulillah diberi iman dan Islam oleh Allah. Kita akan bahagia kalau iman dan Islam itu tetap lekat di dalam hati kita sampai kita menghadap Allah. Kita ngemis, mudah-mudahan kita mati membawa iman, mati dalam keadaan husnul khatimah. Demikian juga keluarga dan anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita dilindungi oleh Allah, dijadikan anak-anak yang pandai berbakti. Mudah-mudahan kita berbahagia mendapatkan bakti dari anak-anak kita. Maka oleh karena itu kita jangan gampang mendoakan anak yang tidak baik, apapun keadaannya. Sekalipun anak kita terlalu nakal, jangan sampai didoakan yang tidak baik. Tetap kita ngemis kepada Allah agar anak kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan kesemuanya selamat. Ala hadiniyah al-Fatihah. Mari kita tutup majelis ini dengan kita membaca Asmaul Husna. Apa yang ada hajat di hati para bapak dan saudara-saudara sekalian dari hajat yang baik, baik hajat duniawiyah maupun ukhrawiyah, mudah-mudahan dengan kita menyebut nama Allah, mengetuk pintu Allah, mudah-mudahan hajat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izzu, Ya Mudhillu, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Barru, Ya Tawwab, Ya Muntaqimu, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki,
Ya dzal jalali wal ikram. Ya muqsit, ya jami', ya ghaniyu, ya mughni, ya mani', ya dharru, ya nafi', ya nur, ya hadi, ya badi', ya baqi, ya waris, ya rasyid, ya sabur. Jalla jalaluh alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.